Halo, apa kabar semuanya? Khususnya kelas 9, kita akan belajar untuk persiapan ujian nasional. Kita akan mengerjakan 40 soal, semoga bisa dipahami ya. Kita mulai saja nomor 1. Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberikan skor 4, salah negatif 2, dan tidak dijawab negatif 1. Dari 50 soal diberikan, Ali menjawab 37 benar, 9 salah, dan skor yang diperoleh Ali adalah, artinya kita akan mengali ya. Ini nilai Ali adalah 37 dikali dengan 4 ditambah dengan 9 salah dikali dengan negatif 2, kemudian ditambah dengan yang tidak dijawab, 50 dikurangi 37 dikurangi 9, berarti 50 dikurangi 46 ya, jadi 4 dikali negatif 1 karena tidak dijawab. Kita kalikan 7 kali 4 8, simpan 2. Oke, terus ditambah ini negatif 18, kemudian ditambah negatif 4. Nah begitu ya, ini dikurangi jadi 130 dikurangi 4 sama dengan 126. Oke ya. Lalu nomor 2, perbandingan panjang dan lebar persegi panjang 8:5. Jika kelilingnya 52, maka luasnya adalah, kita tuliskan dulu. Rumus keliling adalah 2 panjang ditambah lebar sama dengan keliling ya. 2 panjangnya kita ganti dengan 8x ditambah lebarnya 5x sama dengan 52. Ini boleh dicoret. 1 coret 26 ya. Lalu ini 13x sama dengan 26, x nya sama dengan 2 ya. Kemudian panjangnya adalah 8 kali 2 16, lebarnya 5 kali 2 10. Luasnya adalah, kalikan. Udah. Maaf agak batuk nih. Serak. Sebuah toko kue selama 8 hari dapat membuat 240. Banyak kue yang dapat dibuat toko selama 12 hari. Berarti kita tuliskan 8 hari 240 kue. 12 hari ini berapa kue, begitu ya. Ini adalah perbandingan senilai. Kita tuliskan saja. Kalau senilai berarti tidak ada yang perlu dibalik ya. Nah, lalu cara menyederhanakan, coba lihat. Ini dibagi 4, 2, 3. Lalu ini kita bagi dengan ini 1, 120. 1 kali E kali silang ya. E 3 kali 120 ya. Oke. Nah gampang ya. Kemudian nomor 4, ini kita coba jabarkan ya. 32 itu 16 kali 2 ditambah 3, 18 itu 9 kali 2 dikurang 50 itu 25 kali 2 ya. Jadi akar 16 4, begitu, ditambah dengan 3 kali akar 9 itu 3, akar 2 dikurang dengan 2, 25 itu 5 ya. Nah begini. Lalu dituliskan ini 9 akar 2 kurang 10 akar 2. 4 ditambah 9, 13 dikurang 10, 3 ya, akar 2. Oke. Kemudian nomor 5. Ini sebetulnya akar dari 100 ya, cuman kita coba dengan cara yang lain. 10 pangkat 2 pangkat setengah dikali dengan 32 itu 2 pangkat 5 pangkat 2/5 ya. Lalu sama dengan ini coret jadi 10 pangkat 1 10, ini coret tinggal 2 pangkat 2 4 dikali jadi 40 ya, begitu. Lalu nomor 6, Amin menabung
sebesar sekian dengan suku bunga 9% per tahun agar tabungannya menjadi sekian. Lama menabung, kalau kita tuliskan secara lengkap dia akan menjadi seperti ini. Modal akhir, ini saya tulis lengkap aja ya, sama dengan modal awal singkat dengan MO ditambah dengan bunga. Kita tuliskan ini 1, 2, 3, 6. Nah begitu, sama dengan 1200 ditambah dengan bunga adalah B per 12 kali 9% kali 1.200.000. Oke. Lalu ini pindah ke sini berarti mengurangi ya. Saya tulis saja ini dikurangin ini langsung 36.000 ya. Supaya ngiri tempat. Lalu ini kita sederhanakan. 9 dengan 12 dibagi 3, 4. Lalu 4 dengan 12, 1, 3. 100, nolnya 2, seret. Jadi tinggal ditulislah menjadi ini B dikali dengan 3 kali 3, 9. Nolnya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lalu kita coret. 9, 3, 6, 1, 4. Jadi B sama dengan 4 bulan. Nah begitu ya. Oke. Terus kita lanjutkan nomor 7. Barisan bilangan ini dari 5 ke 12 itu plus 7, ini juga plus 7 ya, dan seterusnya plus 7. Kita akan ditanya suku ke 34. UN sama dengan ini A ditambah B N-1. U34 berarti A nya adalah 5 ya, ditambah bedanya 7. Ini N nya 34 dikurang 1 jadi 33 ya. Kalikan 5 ditambah 1 simpan 2, 231 ditambahkan menjadi 236. Nah ini yang 236 agak nggak kelihatan ya. Oke, terus nomor 8. Seutas tali dibagi menjadi 6 bagian sehingga panjang masing-masing bagian membentuk barisan geometri. Jika panjang tali terpendek 5 dan panjang tali terpanjang adalah 160, maka panjang tali mula-mula ini kita akan tuliskan dulu UN sama dengan A R pangkat N-1 ya. Jadi U6 itu sama dengan A pangkat R, ini 6 dikurangi 1, 5 ya. Lalu U6 nya adalah 160, ini 5, kemudian R pangkat 5 ya. Jadi ini coret, dibagi menjadi ini 32 ya. 32 jadi R sama dengan 2. Oke. 32 ini R 2 pangkat 5 ya. Oke. Kemudian kita akan diminta panjang tali mula-mula berarti SN. Karena R-nya lebih dari 2, lebih dari 1, ini R lebih dari 1, maka kita gunakan rumus A pangkat R pangkat N-1 per R dikurang 1 ya. Kalau dia R-nya kurang dari 1, ini kebalikannya, satunya di depan. Oke. 5 kali R pangkat 6 berarti 2 pangkat 6 dikurang 1 per 2 dikurang 1 ya, 1. Kemudian 5 dikali dengan ini 2 pangkat 6, 64 dikurangi 1, 33 ya. Kalikan jadi 63 kali 5 simpan 1, 315. Oke. Lalu nomor 9. Jumlah bilangan kelipatan 5 ya. Kelipatan 5 antara 100 dan 300. Berarti kita akan tuliskan ini menjadi 105,
110 dan seterusnya sampai 295. Nah, begitu ya. Kemudian ini totalnya berapa? Totalnya yaitu ada 39. Dari mana 39? Kita akan cari dulu boleh. Jadi UN gitu ya. UN sama dengan ini A ditambah B dalam kurung N-1 begitu ya. Nah, kita akan tuliskan ini. UN-nya adalah 295 sama dengan A-nya 105 ditambah bedanya adalah 5 ya. 5 kemudian N-1. Nah, ini kesini mengurangi ya. Jadi tinggal 190 ya. Oke, ini dikurangi sama dengan 5N min 5. Kemudian ini pindah ruas ke sana menjadi 195 sama dengan 5N. Jadi N-nya sama dengan ini 39. Oke. Kemudian baru kita akan ini saya geser ya, menuju ke jumlah yaitu SN sama dengan setengah N dalam kurung A ditambah UN. Kenapa UN? Karena kita sudah punya UN-nya ya. Jadi setengah dikali 39 kemudian dikali A-nya 105 ditambah dengan, saya geser dulu ya. Ini UN-nya adalah 295. Oke. Ini setengah dikali 39 kemudian dikali ini ditambahkan menjadi 400 ya. 400 baru dicoret 2. Berarti 200 dikali dengan 39 hasilnya adalah 7800. Nah, begitu. Oke. 7800. Kemudian nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut. Ini adalah plus minusnya ya, yang benar. Ini benar. Oke, kita akan melihat tengahnya. Ini X, berarti kita akan kali ini negatif 3 kali X negatif 3, terus kemudian 2X kali 1. Jika ditambahkan harusnya di sini negatif, maka ini salah. Terus kemudian ini X ya. Ini 3X dikurang 2X, ini benar ya. Kemudian ini 4 negatif 5X kemudian ditambah X, harusnya dia negatif. Nah, ini salah. Jadi yang benar adalah 1 dan 3. Nah, gitu. Terus nomor 11, himpunan penyelesaian. Ini biasa ya, kita pindah jadi 2X, ini pindah menjadi 4X kurang dari atau sama dengan 21 min 3 ya, pindah min 2X kurang dari atau sama dengan 18. Ini harus jadi positif, berarti dia dibagi negatif 2 ya. Jadi ini menjadi positif, lalu ini dibalik. Oke, negatif 9. Nah, bilangan yang lebih besar dari negatif 9 adalah mulai dari negatif 8. Oh, ini ada sama dengannya ya. Negatif 9, nah ini. Oke. Lalu nomor 12. Fikri membeli 5 buku di sebuah toko. Ia membayar dengan 20.000 dan mendapatkan uang kembalian 2.500. Jika harga buku tulis X, maka model matematika yang benar ya. Jadi dia pertama adalah 20.000. Kemudian dikurangi dengan belinya adalah 5 buku. Bukunya disingkat dengan X. Sisanya 2.500. Nah, begini ada yang A ya. Oke. Terus kita lihat nomor 13. Di sebuah posyandu terdapat 35 balita. Dari data 28 balita
imunisasi polio 25, imunisasi campak 19, imunisasi keduanya. Banyak balita yang belum ya, berarti kita buat ini diagram pen, kita buat seperti ini ya. Ya, ini polio, kemudian ini campak. Yang keduanya adalah 19. Jadi folionya 28 dikurangi 19 itu 9 ya. Kemudian yang campak 25 dikurangi 9 6. Lalu yang belum itu ada di luar, kita misalkan dengan X. Berarti yang belum ini kalau dituliskan jadi X ditambah 9 ditambah 19 ditambah 6 sama dengan 35 ya. Jadi X sama dengan 35 dikurang ini ditambahkan ini 28 34 ya. 34 jadi X nya sama dengan 1. Oke. Terus nomor 14. Diketahui himpunan A, kemudian B, A dikurang B. Kita akan punya 2A dikurang B sama dengan apa? Kemudian B dikurang A sama dengan apa ya? Jadi kita lihat yang sama. Yang sama adalah 1 dengan 1. Berarti ini hilang. Kemudian 5. Kalau A dikurangi B, A dikurangi B, berarti yang tersisa di A adalah 2, 3, 4. Begitu ya. Kemudian kalau B dikurangi A ini berarti tinggal 7. Nah, begitu ya. Oke. Ini 2, 3, 4 ya. Kemudian nomor 15. Dari himpunan berurutan di bawah ini pasangan yang merupakan fungsi. Jadi kalau fungsi kemudian itu adalah domain sama kodomain ya. Domain ini tepat satu ini kodomain bebas. Nah, kemudian relasi domain kodomain ini dua-duanya bebas. Nah, begitu ya. Kemudian yang satu lagi adalah korespondensi ya, korespondensi satu-satu begitu. Satu-satu itu domain dan kodomainnya ini tepat satu. Oke, jadi dia harus tepat satu. Nah, sekarang kita lihat yang fungsi. Domainnya tepat satu, kodomainnya bebas. Artinya kita melihat yang depan, dan depan ini harus beda. 1, 2, 3, 4 benar. 1, 1, nah udah salah ya. Nah, karena dia harus tepat satu. 2, 1, 4, 3 benar. Oke, yang belakang tidak usah dilihat karena bebas. 1, 2, 2, 1, 2, 1 ini salah. Oke, yang benar 1 dan 3. Kemudian nomor 16. Diketahui rumus fungsi, kemudian nilainya adalah, nah ini tinggal dimasukkan saja nih. Ini F 2A plus 3 gitu ya. Jadi ini 5 dalam kurung 2A plus 3 dikurang 4 kalikan 10A plus 15 min 4. Jadi sama dengan 10A plus 11. Oke. Gampang ya. Nomor 17, gradien garis. Kita boleh yang pertama caranya adalah tinggal dibuat begini. 3Y sama dengan 6X min 8. Y sama dengan dibagi 3 ya. 6X per 3 min 8 per 3. Y sama dengan 2X min, ini tetap ditulis saja 8 per 3. Nah, ini adalah gradiennya ya. Oke. Atau kita buat menjadi min 6X plus 3Y plus 8 sama dengan 0. Ini adalah min
A per B, begitu ya. Ini jadi A, ini jadi B, ini jadi C-nya ya. Jadi min A per B, jadi min A-nya adalah min 6, kemudian B-nya 3. Jadi negatif jadi positif 2, begitu ya. Jadi ada dua cara. Ini cara 1, yang ini cara 2. Oke. Kemudian nomor 18. Suatu perusahaan memiliki tarif. Ali pergi ke rumah nenek berjarak 22 km dengan menggunakan taksi. Berapa tarif ya? Kalau 2 kilo 13.000, 4 kilo 19, 6 kilo 25. Nah, ini kita anggap ini sebagai U1. Ini U2, U3, 22 di sini ya. 22 itu berarti U11 karena ini genap kemudian ganjil ya. Jadi kita akan cari U11. Nah, begitu. U11 ini sebagai A-nya ya. U11 itu jadi UN dulu deh. UN sama dengan A ditambah B N min 1, begitu. U11 sama dengan A-nya adalah 13.000. Kita kasih 0 sekalian ya, ditambah ini selisihnya adalah 6 ya, jadi 6.000. N nya 11 dikurang 1, 10 ya, supaya tempatnya cukup. 13.000 ditambah dengan 60.000 dikalikan ya, jadi 73.000. Oke. Terus 19, 4 terigu 3 kilo beras, kita tuliskan saja 4T ditambah 3B sama dengan 39.000. Terus kemudian 2T ditambah 5 beras 37.000 ya. Yang ditanya adalah 3 terigu dan 2 beras. Kita akan eliminasi ini ya. Kita kali dulu. Kita kali yang ini bawah, atasnya tetap kita kali 2, ini kita kali 1. 4T plus 3B sama dengan 39.000. Kemudian ini kita kali 2 ya. Kita kali 2 karena angkanya nanti akan lebih besar yang bawah, kita letakkan di atas saja. Jadi 4T ditambah 10B sama dengan ini kita kali 2, 74.000 ya, supaya hasilnya positif. Nah, begitu. Itu dikurang sorry. Nah, dikurang. Jadi ini tinggal 7B sama dengan ini dikurangi 35.000 ya. Jadi B-nya sama dengan 5.000. Oke. Kemudian kita cari ini T-nya pakai yang mana saja biasa. Ini 2T ditambah langsung sama dengan aja 37.000 dikurang ini pindah ya. 5 kali 5.000 ya. Jadi 2T sama dengan 37 dikurangi 25, 12.000 ya. Jadi T sama dengan 6.000. Oke. Yang diminta adalah 3 terigu dan 2 kilo beras. Berarti 3 kali 6.000 ditambah dengan 2 kali 5.000. Oke. Ini sama dengan 18.000 ditambah 10.000 sama dengan 28.000. Nah, begitu. Terus nomor 20. Penyelesaian dari
ini 2/3 setengah, kemudian setengah, seperempat, X-nya diganti dengan A. Jadi kita mau sederhanakan dulu ini ya, kita sederhanakan. Ini agak berkedip-kedip nih. Supaya menjadi mudah, ini kita kali dengan 6 ya, supaya jadi bulat. Jadi kalau ini dikali 6 hasilnya adalah 4. X-nya diganti dengan A ya. Ini dikali 6 3 ya. Terus kemudian 2 dikali 6 12. Nah, ini dikali dengan 4 supaya bulat. Ini kali 4 2A, oh ini B. Terus kemudian ini kali 4 tinggal 1 ya, 1 B sama dengan 16. Nah, begitu. Terus kita kali dengan ini biar sama, kali 2, atasnya kali 1 ya. Kita kali 1 dulu. 4A min 3B sama dengan 12. Kemudian ini dikali 2. Nanti hasilnya besar yang ini kita taruh di atas. Jadi 4A kali 2 ya, min 2B sama dengan ini 32. Ini dikurangi, habis ini dikurangi tinggal B, ini dikurangi sama dengan 20 ya. Lalu kita akan mencari nilai A. Nih 2A dikurangi ini ya, dikurangi 20 sama dengan 16. Terus 2A sama dengan 16 ditambah 20. Jadi sama dengan, ini saya garis ya, 2A sama dengan 36, A-nya sama dengan 18. Kemudian kita diminta mencari A dikurangi 2B. A-nya adalah 18 dikurangi 2 kali B-nya 20. 18 dikurangi 40. Benar ya? Dikurangi 40 sama dengan ini negatif 14. Sebentar. Negatif 14. Tidak ada jawabannya ya? Atau kita ada yang salah? Coba Pak mau cek ulang ya. Ini ketika dikali supaya genap dikali 6. Kali 6 2, ini jadi 4 betul, dikali 6 3 benar, kali 6 12 betul. Kemudian dikali 4. Kali 4 ini 2, kali 4 1. Oh, ini plus. Ini plus, ini plus. Oke. Tadi ini dikurang, berarti negatif 5 ya, negatif 5. Kemudian ini hasilnya adalah B-nya sama dengan negatif 4. Oke, maaf ya. Kemudian dimasukkan ke sini, dikurangi, ini B-nya negatif 4. Oke, negatif 4 pindah ke sana jadi plus 4. Ini 20. Jadi A-nya sama dengan 10. Oke. Maaf ya. Mata tua. Terus kemudian ini jadi A-nya adalah 10. Kemudian B-nya ini adalah negatif 4. Ya. Jadi 10 dikurangi dengan sebentar. Oh. Ini sebentar kok malah jadi ini negatif 5, ini negatif 4. Kemudian ini negatif 4 ya, benar. Oke ya, negatif 4 benar.
lalu pindah jadi positif ya, positif, kemudian 2A sama dengan 20, A nya sama dengan 10 ya, B nya negatif 4. Jadi ini 2A dikurangi A dikurangi 2B, berarti dia A nya 10 dikurangi 2 negatif 4, ini berarti 8, jadi plus ya. Ini harusnya jawabnya adalah 18. Oke, sudah benar kita ya. Berarti ini yang tidak ada jawabannya ya. Oke, kita lanjut. Terus nomor 21. Sebuah tangga 13 meter, tiang listrik. Nah, begini. Ini tangga 13, kemudian ini jarak 5, maka tingginya pasti 12. Udah, ini kalian harus hafal triple. Kemudian nomor 22. Ini AD 16 ya, 8. Kemudian luas tinggal dikali aja, segitiga. Luas segitiganya adalah 16 kali, ini 8, 17, 15 ya, wajib ingat ya, kali 15 per 2 ditambah trapesiumnya 12 ditambah ini 20 per 2 kali tingginya adalah 16. Coret 8 kalikan 120 ditambah coret 8, 32 dikali 8 120 ditambah 6 simpan 1 2 5 6 ya, jadi sama dengan 6 7 3. Oke. Terus nomor 23. Sebuah kolam renang persegi panjang berukuran 12 dan lebar 10. Di sekeliling kolam dibuat jalan 1 meter panjang dengan keramik. Luas keramik. Jadi kita misalkan begini. 12, 10. Lalu ada lagi yang lain. Nah, begitu ya. Nah, ini berarti menjadi 14. Ini menjadi 12 ya. Jadi cara satunya tinggal dikurangi perkaliannya ya. 14 kali 12 dikurang 12 kali 10. Nah, begitu ya. Ini sama dengan 2 6 1 dikurangi 120. Jadi sama dengan ini 42. Lalu cara 2-nya adalah digambar begini. Ini gambar, kemudian ada lagi begitu ya. Ini pertama 10, ini 12 ya, ini 14. Jadi kalau ditarik garis begini ya, tarik garis, ini 1 kali 14 ya, karena ada 2. Nah, begini. Jadi dia saya tuliskan di atas 1 meter kali 14 kali 2 karena ada 2 ya. Kemudian ditambah yang ini 1 meter kali 10 kali 2. Nah, begitu ya. Jadi ini sama dengan ini 28, kemudian ditambah dengan 20 sama dengan 48. Oh, apa ada yang salah? Oh, salah. Ini 8, sorry. Oh. Oke. Maafkan ya. Ya, begitulah kalau sudah tua kadang-kadang matanya ya. Sebuah taman berbentuk persegi panjang berukuran 32, lebar 24. Oke, ini lagi ini ya.
32, 24. Di sekeliling taman akan dipasang lampu dengan jarak 4 meter. Jumlah lampu yang diperlukan, berarti banyak lampu itu tinggal keliling dibagi 4. Kelilingnya adalah 2, 32 ditambah 24, begitu ya, per 4. Coret, coret, 1, 2. Coret, coret, 16, coret, 12. Tambahkan jadi 28. Nah, begitu ya. Terus PQUT sebangun dengan TURS. Jika PT berbanding TS sama dengan 2/3, tentukan panjang SR. Kita akan buat 2 dulu. Nah, begini ya. Begini. Kemudian satu lagi. Nah, dipisah menjadi seperti ini. Ini PQTU, ini TUSR. Nah, begitu ya. Terus ini 2, ini 3, ini 12. Jadi kita akan coba bandingkan ini PQ banding PT sama dengan begitu ya. Ini yang nyamping begini, TU banding TS ya. Jadi angkanya adalah ini 12 per 2 sama dengan ini TU per TS 3 ya. Coret, coret, 6, 1 kali silang, jadi TU sama dengan 18. Kita kasih di sini 18. Lalu kita akan mencari SR. Kita bandingkan yang atas boleh. Jadi TU, yang atas yang bawah ya, TU. Saya geser dulu. Ini TU banding PQ juga boleh, begitu, sama dengan ini yang bawah SR banding yang atas TU. Nah, begitu ya. Ini TU-nya 18, PQ-nya 12, SR-nya yang mau kita cari. TU-nya 18 ya. Dibagi 6, 2, 3. Dibagi 2, ini 9, ini 1. Kali silang SR kali silang 27. Oke. 27. Diketahui segitiga DEF dan PQR sebangun DE 9, EF ini 6, dan seterusnya. Perbandingan sisi kedua segitiga tersebut. Artinya kita membandingkan saja. Kalau sudah dia sebangun, angkanya diketahui semua, tinggal diurutkan saja. Jadi yang paling kecil berapa di sini? 6 banding 10. Dia harus sama dengan 15 banding 12. Sama dengan kemudian 12 banding 20. Nah, begitu ya. Nih kita sederhanakan, dibagi 2, 3 per 5. Dibagi, oh ini tadi 2, ini salah, ini 12 per 15. Dibagi ini dibagi 4. Sebentar. Aduh, kita ulangi. 6 per 10 sama dengan ya 9 per yang kedua adalah 15 sama dengan 12 per 20. Nah, begitu. Ini coret, bagi 2, 3 per 5. Dibagi 3, 3 per 5. Dibagi 4, 3 per 5 ya. Jadi perbandingannya adalah 3 banding 5. Begitu. Kemudian nomor 27. Suatu tiang tingginya 2 meter, bayangannya adalah 2,5. Nah, kita buat begini. Ini 2 meter, ini 2,5 ya. Jika pada saat yang sama panjang bayangan gedung 40, maka tinggi gedung. Nah, ini berarti kita lanjutkan. Ini ada gedung, begitu ya. Oke. Ini semuanya panjangnya adalah 40.
ini tinggi, ini bayangan. Jadi kita boleh misalkan menjadi T kecil per T besar sama dengan B kecil per B besar. 2 per T sama dengan 2,5 per 40. Cara menyederhanakannya ini kita akan coba kali 2 ya. Kali 2 coret. Ini 4, ini 5 supaya menjadi bulat. Baru disederhanakan 5 dengan 40. 1, 8. Kali silang T kali silang 32. Nah, begitu ya. Nah, selesai. Nah, ini besar penyiku sudut A 35, besar peluru sudut A sama dengan sekian. Nah, sekarang kita harus tahu dulu, ini kita gambar dulu ini. Kita kasih nama ini sudut A. Ini berarti penyiku A ya. Penyiku A-nya adalah 35 gitu. Berarti sudut A-nya ya, ini 90 dikurangi 35, ini berarti 55 derajat. Oke. Lalu peluru sudut A berarti dia akan terjadi seperti ini. Nah, ini sudut A, ini pelurus. Nah, kalau dituliskan secara lengkap dia A ditambah pelurus A sama dengan 180, karena lurus ya, kalau ini tadi 90. Jadi A nya adalah 55 derajat. Kemudian pelurus A sama dengan ini 180. Jadi pelurus A sama dengan, tinggal dikurangin ya, 180 dikurangi 55 adalah 125 derajat. Oke. Selesai. Kemudian nomor 29. Perhatikan. Nah, ini kita akan buat ada 4 ya. Ini adalah garis sumbu. Kita mau coba cari itu. Ini garis tinggi, kemudian garis bagi, lalu garis berat. Jadi garis tinggi kita buat 3 gambar dulu ya. Nih, garis tinggi itu dia siku-siku. Garis bagi itu tarik garis ini sama besar. Kemudian garis berat itu tarik garis ini sama panjang. Nah, begitu. Oke. Lalu kalau ini sama panjang tetapi dia siku-siku, itu namanya baru garis sumbu. Oke, bisa ya? Panjang garis singgung persekutuan 15, jari-jarinya 6, jika jarak kedua 17. Ini sebetulnya kita sudah punya jawaban ya, tinggal ditulis. Ini pasti jawabannya 2. Cuman kalau mau dituliskan ya boleh, D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang R dikurangi R kuadrat gitu ya. Kita akan menuliskan di sini sebetulnya sudah ada angka ya. Ini 15 kuadrat, 17 kuadrat, kemudian ini plus ini 6 ditambah ini R dulu kuadrat. Jadi kalau dituliskan ini dia triplenya itu 8, 15, 17 ya. Lalu ini 8, berarti dia 6 ditambah berapa biar jadi 8? 2 gitu. Nggak perlu dihitung sebetulnya ya. Terus nomor 31. Banyak diagonal ruang suatu buah balok. Udah, ini nanti kalian belajar teorinya. Tinggal lihat gambar ya. Joko ingin membuat model kerangka limas dengan alas persegi dengan bahan kawat jika tersedia 10 meter. Panjang rusuk limas 10, alas ya 12. Kemudian ini serta panjang rusuk tegaknya 24.
Jadi kalau digambarkan dia akan menjadi seperti ini kurang lebih ya. Nah, gitu. Ini 12, ini 24 ya. Berarti nanti akan ada berapa banyak? Itu 10 meter diganti jadi senti dibagi dengan 4 kali 12 ditambah ini 4 kali 24. Nah, begitu ya. Dicoret. Ini tinggal 250 ya. Jadi 250 dibagi dengan 36 ya. Terus dibagi 2, 125 dibagi 18. Nah, sekarang kalau dikali 7 dikali 7 itu lebih ya. Berarti ini 6 nih. Ini kali 6 itu 108 ya, 108 7 ya. 7 kali 6 ini 56, 126. Kayak lebih dong. Coba sih 18 kali 7. Ini 6, simpan 5 ya. Simpan 5 tambah 7, 126. Berarti lebih kan? Maka di sini benar 6, 24 per 18. 6 ini 17 per 18. Nah, begitu. Ya. Jadi 6. Oke. Terus nomor 33. Sebuah benda berbentuk belahan bola dengan panjang diameter 12. Volume. Ini belahan berarti dia volume setengah bola ya. Setengah dikali 4/3 pi R pangkat 3. Oke. Kita akan masukkan angkanya. Setengah. Nah, ini boleh disederhanakan. Oke, sudah terlanjur. Ini diameternya 12 berarti 6 kali 6 kali 6. Oke. 2 kali 3 6. Nah, begitu ya. Terus 4 kali 36. Kalikan 4 simpan 2 144 pi. Terus sebuah kerucut dengan panjang diameter alas 7, tinggi kemudian volume 1/3 pi R kuadrat T. 1/3 ini 22/7, diameternya 7 berarti 7/2 12 begitu ya. Coret 1 4. Kemudian ini coret 1 ya. Terus coret tinggal dikali 22 kali 7 4 1 5 4. Nomor 35. Sebuah prisma dengan alas berbentuk belah ketupat mempunyai panjang diagonal 10. Nah, kita harus gambar dulu nih. Gini. Ya. Itu 12. Kemudian 5, aduh, kurang besar ya. Ini 5, 12, 5 ya. Berarti ini 13. Begitu ya. Ini untuk alas. Kemudian tinggi prismanya 8, maka luas permukaan. Jadi luas permukaannya adalah alas permukaan 2 kali luas alas ya. 2 kali luas alas, alasnya adalah ini 10 kali 24/2 ditambah dengan luas selimut
itu berarti 4 kali luas persegi panjang ya, 13 kali 8. Oke, coret. Ini 240 ditambah, kalikan ini 42 dikali 52 dikali 8, jadi sama dengan 240 ditambah ini 416, jadi sama dengan 656. Oke. Kemudian nomor 36. Perhatikan gambar, jika luas permukaan bola 150, maka luas seluruh permukaan tabung. Kita tuliskan dulu luas permukaan bola ya. Luas LP bola itu sama dengan 4 pi R kuadrat, begitu ya. Ini sama dengan 150, berarti kita akan menuliskan pi R kuadrat sama dengan 150 per 4, atau boleh menjadi 75 per 2, gitu ya. Nah, sekarang kita akan menulis ke luas permukaan tabung. Nah, kita pindah ke atas. Jadi luas permukaan tabung sama dengan 2 kali luas alas ditambah luas selimut ya. Luas alasnya adalah 2 kali pi R kuadrat ditambah dengan luas selimutnya adalah 2 pi R T ya. Ini 2 pi R kuadrat ditambah dengan 2 pi, ini kali diganti 2 R. Nah, karena dia 2 jari-jari ya, sehingga ini menjadi 2 pi R kuadrat, ini 4 pi R kuadrat. 2 ditambah ini menjadi 6 ya, 6 pi R kuadrat. Oke. Kemudian 6 dikali pi R kuadratnya adalah 75 per 2. Coret 1 3 kali, jadi 5 22. Nah, begitu. Oke. Nomor 37. Diketahui sekelompok data. Pernyataan yang benar. Modus 40 betul, yaitu data tengah, salah. Modus 35 udah salah. Modus 40 data yang memiliki frekuensi terbanyak. Nah, benar. Oke. 38. Satu kelas terdapat 12 siswa laki-laki, 18 perempuan. Jika rata-rata laki-laki 15 tahun, rata-rata perempuan 14, maka rata-rata seluruh siswa. Oke. Berarti tinggal dikalikan saja, 12 dikali 15 ditambah 18 dikali 14 dibagi dengan jumlah 30 ya. Nah, ini coba amati cara saya menyederhanakan supaya nggak terlalu banyak hitung. Dibagi 6, 5 dibagi 6 dibagi 6. Oke, ini 2, ini 3 ya. Ini sudah nggak mau lagi kan, tinggal ditulis 30 ditambah ini 42 dibagi 5 ya, jadi 72 dibagi 5 4,4. Nah, begitu. Oke. Kemudian nomor 39. Diagram lingkaran di bawah ini menunjukkan persentase kecelakaan. Jika jumlah pengendara mobil mengalami kecelakaan 60, ini yang mobil ini 60 ya. Terus maka banyak penyeberang jalan yang mengalami kecelakaan. Penyeberang jalan di sini kita hitung dulu. 40%, ini 60 jiwa. 40 tambah 10 50
tambah 20, 70, berarti ini 30%. Oke, kita tinggal menggunakan perbandingan saja yang paling mudah ya. Jadi jalan per mobil ya, jalan ini per mobil begitu. Persentasenya tinggal ditulis aja. Ini jadi persentasenya adalah yang mobil tadi 40%, yang jalan 30, yang jalan 30 ya, 30, yang mobilnya 40, kemudian orangnya yang jalan akan dicari, yang mobil 60. Ini coret persennya, coret nolnya. Oke, kemudian 4 dengan 60, 15 kali silang yang jalan dikali silang 45 jiwa. Selesai. Terus kemudian nomor terakhir, panjang pada suatu acara dari 60 orang, panitia menyediakan 15 hadiah akan diundi selama acara berlangsung. Peluang setiap orang mendapat hadiah ya, tinggal peluang setiap orang ya, 15 per 60, 1 per 4 sama dengan, karena ini pilihannya ini, berarti tinggal dikali 25 kali 25 ya, 25 per 100 sama dengan 0,25. Nah, gitu. Oke, selesai sudah untuk soal 40 soal ini. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf jika ada yang agak belibet, karena kadang-kadang mata Pak Mul juga sudah mulai tua, jadi melihatnya kadang-kadang ada yang salah, dan menghitungnya juga kadang-kadang manusiawi ada yang salah ya. Ya, begitu saja. Sampai jumpa lagi dan tetap semangat ya.